Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan bersemangat. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membukanya dengan pangajari umat. Om Swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini yaitu lanjutan dari pokok bahasan yang lalu, yaitu tentang ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup dan benda mati. Sang Hyang Widi menciptakan semua makhluk, baik makhluk hidup maupun benda mati. Makhluk hidup diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi, benda mati tidak memiliki jiwa. Benda mati juga tidak dapat tumbuh, benda mati tidak berkembang biak, dan benda mati tidak dapat bersuara. Semua makhluk hidup mengalami proses lahir, hidup, dan akhirnya mati. Jenis benda mati. Adapun ciri benda mati adalah tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang biak, dan tidak dapat bersuara. Contohnya, mari kita lihat sama-sama. Adik-adik, mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini kita lihat ada gambar batu, ada gambar tanah, ada gambar kursi, ada gambar meja, ada gambar pensil, ada juga gambar rumah. Dan ini merupakan benda-benda mati yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat tumbuh. Setelah kita mempelajari jenis-jenis benda mati, saat ini kita akan mempelajari tentang jenis makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah dapat tumbuh, dapat berkembang biak, dan dapat bersuara. Mari kita lihat contohnya bersama-sama dalam gambar berikut ini. Adik-adik, di sini kita dapat melihat bersama-sama ada gambar manusia, ada gambar ayam, ada juga gambar tumbuhan seperti bunga dan pohon mangga. Ini merupakan contoh-contoh dari makhluk hidup yang memiliki jiwa, dapat tumbuh, dapat berkembang biak, dan dapat bersuara. Adik-adik semua, mari kita perhatikan di lingkungan rumah kita masing-masing. Kita dapat melihat yang namanya makhluk hidup seperti misalnya kalau di rumah memelihara anjing, memelihara kucing atau ayam, atau menanam pohon bunga, pohon buah, atau dan lainnya yang berbentuk atau yang dapat tumbuh itu disebut dengan makhluk hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan benda-benda mati adalah misalnya kalau di rumah kita dapat melihat tanah, misalnya ada di rumah meja, kursi, itu termasuk dalam benda-benda mati. Nah, adik-adik semua, demikianlah pembahasan untuk kali ini. Semoga adik-adik semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat membedakan yang mana namanya benda mati dan juga yang mana yang disebut dengan makhluk hidup. Untuk akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat untuk adik-adik semua dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk akhir kata, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.